Saya bisa janjikan sama saudara, jamin sama saudara, bahwa pesan ini memang saya sediakan khusus buat saudara. Dan saudara akan tahu di ibadah yang terakhir, kenapa pesan ini muncul di hati saya untuk saya bagikan. Tetapi Tuhan taruh di hati saya perkataan ini, bahwa gereja ini mau Tuhan bangkitkan untuk melahirkan para pionir. Kalau kita lihat kitab Yesaya pasal 43, di ayatnya yang ke-18 dikatakan begini: lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dalam terjemahan lain dikatakan, behold, I will do a new thing. Terjemahan lain lagi katakan, lihatlah, aku mau melakukan hal-hal yang baru. Di terjemahan lain lagi dikatakan, I am about to carry out something. Di ibadah yang terakhir saya akan rangkum semua poin yang sudah saya bagikan dari ibadah 1 sampai 5. Dan mari kita mulai dengan sebuah lagu. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya ketika saya melayani kurang lebih 4 tahun di Desa Modang, Penajam, ya. Gerejanya ada di atas bukit. Selama saya di sana, lagu ini menghibur. Lagunya begini, nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Pioneer, pioneer, keep pressing onward beyond your fear. Only the Father goes before you to your own frontier. You're a pioneer, pioneer, pioneer. Tetaplah maju, lampaui takutmu, sebab hanya Bapamu berjalan di depanmu, berjalan bersamamu. Kaulah pionir. Karena pionir itu pasti jalan pertama sendirian. Yesaya 43 ini ayat 18 menjadi kurang klop. Kalau kita nggak korelasikan antara rencana Tuhan melahirkan sesuatu yang baru dengan rencana Tuhan membangkitkan sebuah generasi pionir. Karena cuma pionir yang akan melahirkan hal-hal yang baru. Orang yang tinggal dalam dunia nyaman mereka, zona nyaman mereka, orang yang terbelenggu dengan status quo, tidak akan pernah bisa melihat hal yang baru yang Tuhan rancangkan. Dan saya percaya di antara saudara mungkin akan ada orang-orang yang pergi ke pulau-pulau lain. Karena Tuhan berkata pada saudara, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru di Medan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru di Kalimantan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan aku perlu kamu. Manusia adalah rekan sekerja Tuhan, supaya apa yang jadi kerinduan Tuhan dapat dilahirkan. Amin. Amin. Saudara percaya atau tidak, kita semua adalah pionir-pionir yang Tuhan lagi persiapkan. Karena setiap kita ditempatkan Tuhan di dalam satu wilayah dengan sebuah maksud ilahi. Saya percaya ada orang-orang yang mungkin sebenarnya kalau lihat kesehariannya, dia cuma pegawai di sebuah PT. Orang nggak tahu bahwa di luar hari-hari kerjanya dia memiliki sebuah misi. Ya kalau saudara lihat ya, orang biasa cuma jaga toko. Ya cuma orang biasa jualan online, dia Pak saya kenal. Tapi di luar waktu rutinnya, dia punya sebuah misi. Dia merabul buat misi. Dia memikirkan tentang orang-orang. Bagaimana saya bisa jangkau mereka? Bagaimana saya bisa mengubah hidup mereka?
Bagaimana dengan apa yang Tuhan percayakan? Saya bisa berguna bagi orang lain. Itu adalah para pionir. Sekali waktu, sementara saya mempersiapkan bahan ini di Bandung, saya melayani di sebuah persekutuan single, wanita dan pria single. Setelah selesai saya melayani di sana, tiba-tiba ada satu orang ibu datang, lalu bilang begini, "Pak, tolong doakan saya dong, Pak." "Iya, Bu, ada apa, Bu? Ibu mau didoakan?" "Saya dapat visi dari Tuhan untuk merintis sebuah pelayanan untuk janda, Pak." "Hah?" Saya bilang, "Serius, Bu?" "Iya. Karena saya mendapati ada begitu banyak wanita-wanita yang menjadi janda, justru kehilangan semangat hidup, menjadi patah semangat. Jadi Pak, saya mau minta didoakan supaya apa yang menjadi kerinduan saya ini dapat saya jagunkan." Ketika peristiwa itu terjadi dan saya bilang, "Bu, saya dengan senang hati mau doakan." Saya baru disadarkan bahwa ini Tuhan kasih tanda. Ada seorang wanita yang ditinggal suaminya, mau jadi pionir untuk menyelamatkan satu generasi janda-janda. Saudara, kalau kita menemukan visi Tuhan untuk menjadi pionir, profesi itu akan mengikuti saudara. Apa yang saudara perlukan untuk menggenapi tujuan Tuhan, itu akan Tuhan berikan. Bahkan dia memberikan janji yang ekstrim ketika dia bilang, "Aku akan membuat jalan di padang gurun kehidupanmu dan sungai-sungai di padang pasir." Ternyata janji ini diberikan kepada orang-orang yang mau menangkap visi untuk memulai sesuatu, merintis sesuatu. Dan saya mau memberi kekuatan buat saudara kalau ada di antara saudara yang melewati masa pandemi dan mendapati diri saudara terkapar, bisnis saudara bangkrut, saudara dipecat dari pekerjaan saudara nggak bisa melanjutkan kuliah karena orang tua saya nggak bisa membiayai lagi, saudara nggak bisa pergi ke luar negeri oleh karena ada pembatasan dari pemerintah di 2 tahun terakhir. Saudara merasa mimpi saudara sudah buyar, atau saudara merasa, "Tuhan, saya udah capek-capek bangun bisnis, saya harus mulai lagi dari awal. Tuhan, saya udah capek-capek jadi punya posisi tinggi di pemerintahan atau posisi tinggi di perusahaan. Tiba-tiba sekarang saya harus merangkak dari bawah." Saya mau berkata, jangan malu. Karena saudara adalah seorang pionir. Tuhan mau bangun kembali bersama dengan saudara. Amin. Amin. Kalau harus mulai lagi dari awal, kenapa tidak? Kalau harus mulai lagi dari nol, kenapa tidak? Alkitab berkata kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia usaha orang yang bangun. Kalau saudara harus bangun kembali relationship karena saudara pernah mengalami pengkhianatan, kenapa tidak? Bangun lagi. Ayo kita merintis bersama-sama. Karena Tuhan lagi beri kasih karunia ini untuk saudara. Hati saya terluka ketika masa pandemi, karena saya melayani di Jakarta. Kami melihat ada begitu banyak generasi muda yang hilang dari gereja. Satu pelayanan anak muda tutup di gereja kami. Itu saya bingung. Semua bingung. Dan di masa-masa itu Tuhan cuma bilang dalam hati kami pada saat itu, mulai lagi. Never give up. Bangun lagi. Kemarin kita baru saja mengumumkan TAC Reborn di gereja saya. Artinya Teens and Academic Community Reborn. Yuk kita bangun lagi. Jangan patah semangat. "Pak, yang perlu dibangun hidup saya, Pak. Hidup saya udah gak karuan ini." Ayo bangun lagi. Mulai lagi dari awal. Memang saudara, Alkitab berkata perceraian itu dibenci Tuhan. Tetapi kalau memang pada akhirnya terjadi, ayo bangun lagi dari awal. Kalau saudara pernah punya hubungan di masa lalu yang menyakiti saudara, yang begitu merusak hidup saudara, yang membuat saudara traumatis. Kalau saudara pernah berada dalam sebuah keluarga di mana orang tua saudara menunjukkan teladan yang buruk, nah saudara trauma, saya pikir, saya nggak mau nikah, Pak, takut kalau nikah begini. Ayo kita bangun dari awal, merintis lagi. Karena Tuhan mau menyertai apapun yang saudara bangun mulai dari sekarang. Amin. Amin. Kita adalah para pionir. Dan Yesaya 43 ayat 18 berkata ketika Tuhan mau membangun sesuatu yang baru, Dia cari para pionir.
saudara dan saya orang. Kedua, para pionir adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menghancurkan kutuk keturunan. Coba kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-9. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9, kalau saudara perhatikan ayatnya yang ke-18, di situ dikatakan begini. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa dari Kanaan, atau bahasa lainnya Ham itu nenek moyangnya Kanaan. Tiga inilah anak-anak Nuh. Dari mereka ini akan tersebar penduduk bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, nenek moyang dari Kanaan, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, membentangkan pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Saudara, yang berdosa siapa? Ham. Yang dikutuk siapa? Kanaan. Yang berdosa Ham. Yang dikutuk Kanaan. Itu membuat saya mengerti, karena Kejadian 12 ayat 1 berkata, Tuhan memanggil Abram dan berkata kepada Abram, pergilah dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan. Kenapa dia nggak bilang dari awal kalau negeri itu Kanaan? Karena pada zaman itu Kanaan adalah sebuah tanah yang terkutuk. Sedangkan Abraham sudah tinggal di tempat yang sangat nyaman. Ur Kasdim adalah sebuah tempat yang secara teknologi maju. Dia punya harta kekayaan. Dia hidup dalam kenyamanan. Tapi Tuhan bilang sama Abraham, kalau kamu mau meninggalkan ini dan jadi pionir, kamu akan menghancurkan kutuk keturunan atas keluarga. Tuhan memilih seorang penyembah berhala yang berada hidup di bawah kutuk, yaitu Abraham, untuk mengubah namanya menjadi Abraham, sehingga dia bisa mendatangkan berkat buat seluruh muka bumi. Saudara dan saya adalah pionir, karena kita dipilih untuk menghancurkan kutuk keturunan atas keluarga kita. Ketika Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru di Cikarang, dia cari seorang pionir. Dia mendapati Pak Wiweko jadi pionir, Ibu Vera jadi pionir. Amin. Dan oleh karena ada pionir, kita melihat ada HMC diadakan di mana-mana. Orang-orang dilepaskan dari keterikatan setan. Pelepasan terjadi di mana-mana. Keluarga-keluarga dipulihkan, pernikahan dipulihkan, anak muda dipulihkan lewat gas di ET. Wow. Pertanyaannya adalah, saudara, kalau saudara dipilih Tuhan untuk jadi pionir, dia mau lewat saudara, kutuk keturunan itu berhenti. Nah, saudara berkata, seumur hidupku aku lahir dari keluarga yang hidup susah, mentalitasnya miskin, selalu mengeluh dengan kehidupan, selalu menyalahkan nasib. Tapi tidak dengan aku. Mulai dari aku, keturunanku akan disebut diberkati. Amin. Amin. Kalau saudara adalah orang yang sudah menikah, saudara sudah punya anak, setiap kali saudara melangkah dengan Tuhan, pikirkan keturunan. Pikirkan bahwa ketika nanti anak-anakku besar, mereka akan mewarisi privilege yang aku peroleh karena aku melangkah menanti Tuhan. Sekali waktu saya ngobrol dengan satu bapak dan saya bilang, Pak, ada masalah apa? Bapaknya bilang, anak-anak saya, Pak. Kenapa anak-anak bapak? Anak-anak saya pada gak berani buka bisnis.
Pada takut mau bisnis. Kenapa? Katanya takut gagal. Jadi di Karawang, jadi saya ngobrol sama Bapak ini, orang kaya, Bapak ini kaya luar biasa. Ya, pokoknya kalau pertemuan itu udah Labuan Bajo, wah pokoknya mahal-mahal. Saya ngobrol, lalu bapaknya ajak anaknya ini. Dia punya 2 anak laki-laki diajak, 3 anak laki-laki diajak. Saya ngobrol di daerah Karawang itu ada tempat makan situ, kafe. Terus saya tanya sama anak-anaknya, kenapa kalian tidak mau merintis bisnis? Takut Pak kalau gagal, karena yang satu bilang pernah gagal. Lalu saya bilang begini, kalian tahu nggak apa itu privilege? Privilege artinya begini, seorang bapak berkorban di dalam masa-masa hidupnya untuk memastikan kalau anaknya gagal bisa mencoba kembali. Karena waktu si bapak kalau gagal selesai sudah. Benar ya? Kalau kita gagal selesai sudah kita nggak punya modal lebih. Gagal bangun bisnis habis kita. Kita harus pastikan kalau kita merintis bisnis, merintis sesuatu, itu harus jadi pada percobaan pertama. Karena kalau percobaan pertama gagal, kita nggak punya dana lagi. Benar ya? Tapi generasi kita memiliki begitu banyak kasih karunia untuk merintis, memulai, gagal bangun. Itu namanya privilege. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, saya nggak lagi hidup di bawah kutuk orang tua saya. Saya punya privilege dari bapak saya di surga. Sekalipun orang benar gagal 7 kali, dia akan bangkit lagi. Mungkin manusia nggak bisa memberikan apa yang saya butuhkan, tetapi ketika saya mau melangkah bersama dengan Tuhan, saya mau bangkit lagi dari kegagalan, bangkit lagi dari kesalahan. Bapak saya punya begitu banyak modal dan sumber daya, amin, untuk menyediakan apa yang saya perlukan. Karena dia berjanji, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Generasi kita harus jadi generasi yang berani mencoba, berani melangkah, berani ambil resiko, berani membangun, merintis sesuatu, meresponi Tuhan, taat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan backup plan seandainya saudara gagal dalam percobaan pertama. Amin. Amin. Saya punya pengalaman ketika ada di Kalimantan. Itu pengalaman yang luar biasa. Itu pengalaman yang mengubah hidup saya selamanya. Ketika saya sadar bahwa untuk menjadi pionir itu harga yang harus dibayar mungkin mahal. Tetapi kasih karunia Tuhan akan terus memampukan kita untuk melangkah menuju destinasi. Saudara dipilih Tuhan untuk menghancurkan kutuk keturunan dalam keluarga saudara. Dia mau berkati saudara dengan luar biasa sehingga tidak akan lagi ada perjudian turun-temurun dalam keluarga. Sebagai gantinya, generasi yang di atas kita suka berjudi, generasi di bawahnya adalah suka menabur. Generasi di atas kita menghambur-hamburkan uang untuk perjudian. Generasi di bawahnya, itu saudara dan saya, menghabiskan uang untuk menabur. Kita berkata orang yang menabur gak berkekurangan. Amin. Amin. Generasi di atas kita, prianya semua gak ada yang benar. Tapi kita jadi family man. Kita mencintai keluarga kita. Generasi di atas kita, perempuannya gak ada yang beres. Tapi kita mencintai suami kita. Apa adanya mereka. Lagi di atas, lagi di bawah, lagi seret, lagi berlimpah. Kita menjadi penolong setia buat suami. Generasi di atas kita dikit-dikit mengutuk anak. Kita tidak. Kita melepaskan berkat buat anak kita. Karena kalau hal ini gak dimulai dari saudara, dia akan terus turun ke bawah. Pionir dipilih Tuhan untuk menghancurkan kutuk keturunan. Amin. 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 Siapa yang mau jadi pionir? Poin terakhir dan saya akan tutup. Para pionir adalah orang-orang yang berjalan dengan perkenanan. Mari kita buka Ester pasalnya yang kedua. Di dalam Ester pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 dikatakan, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester.
Sebab Esther ini tidak beribu dan tidak berbapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik paras. Dia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Di ayat yang ke-9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangan Hegai dan menimbulkan kasih sayangnya. Lalu akhirnya kita tahu cerita. Esther diangkat menjadi ratu. Tapi izinkan saya tutup dengan hal ini. Para pionir pertama adalah orang-orang yang mau bersepakat dengan Tuhan supaya apa yang baru yang Tuhan mau lakukan dapat terjadi lewat mereka. Kedua, pionir adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menghancurkan kutu keturunan atas satu daerah, atas satu kota, atas satu keluarga. Ketiga, pionir adalah orang-orang yang berjalan dalam perkenanan. Di situ dikatakan Esther adalah wanita yang elok perawakannya dan cantik. Tapi tidak dikatakan dia wanita paling cantik. Ya, enggak ya? Cuma dikatakan cantik. Artinya apa? Artinya Esther ini kalau bukan karena perkenanan, tidak mungkin dia bisa dipilih menjadi ratu. Tapi perkenanan Tuhan membuat Baginda Raja jatuh hati sama perempuan ini. Bukan karena kecantikan dan kemolekan, bukan. Tapi oleh karena perkenanan Allah atas Esther, membuat Raja menaruh kasih sama Esther. Saudara, ada 2 poin penting dalam hidup Esther yang harus kita paham. Pertama, karena perkenanan Tuhan dalam hidup Esther, Tuhan utus seorang Mordekai untuk buka jalan buat dia. Saya mau katakan sama saudara hari ini, kalau kita mau melihat Tuhan buka jalan buat kita, kalau kita mau lihat Tuhan bawa Mordekai itu untuk buka jalan buat kita, hidup dalam perkenanan. Karena perkenanan itu artinya begini, Tuhan dibuat jatuh hati sama seseorang. I have found favor. Sehingga dikatakan tentang Daud, orang yang favorable in my sight. Maria dikatakan highly favored. Nah saudara, kalau Tuhan udah jatuh hati sama kita, Dia akan buat orang sekeliling kita jatuh hati sama kita. Secara skill mungkin kita sama dengan orang lain, ya. Tetapi apa yang membedakan? Perkenanan. Secara jualan mungkin saudara jual sama orang lain, sama jual juga ya sama. Tapi perkenanan membuat orang memilih membeli kepada saudara daripada ke tempat lain. Itu namanya perkenanan. Dan para pionir akan disertai oleh perkenanan Tuhan. Sehingga di dalam kesulitan mereka menemukan kemudahan. Amin. Amin. Siapa yang percaya Tuhan kita tuh ketika mengizinkan kita melangkah dalam kesulitan, Dia selalu mampu memberikan kemudahan. Mungkin ada di antara saudara hari ini yang perlu kemudahan dalam pengurusan surat-surat, kemudahan dalam masalah hukum, Amin. kemudahan dalam membuka bisnis, kemudahan dalam memperoleh modal, kemudahan dalam mengajukan kredit, or anything. Tuhan mau berikan itu karena perkenanannya ada pada kita. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin mengajak kita